Baik, selamat pagi. Apa kabar anak-anak semuanya? Tentu baik, bukan? Semoga hari ini Anda lebih bahagia daripada hari yang kemarin. Hari ini kita masih berada di suasana COVID-19. Tentunya kita selalu menjaga jarak. Yang kedua, selalu mencuci tangan apabila Anda berpergian ke mana saja. Jangan lupa Anda selalu membawa masker di kantong Anda untuk selalu Anda pakai di tempat keramaian atau di tempat umum. Baik, hari ini kita akan pelajari materi pembelajaran kita yang baru, yaitu tentang personil administrasi. Personil administrasi pada KD 3.3 adalah menganalisis persyaratan personil administrasi. Sedangkan pada keterampilan 4.3 menyusun persyaratan personil administrasi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada saat ini adalah peserta didik dapat menganalisis persyaratan personil administrasi serta menyusun persyaratan personil administrasi. Nah, topik pembahasan pada video ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengertian personil administrasi kantor. Yang kedua, macam-macam personil administrasi kantor. Yang ketiga, tugas dan tanggung jawab personil administrasi kantor. Yang keempat, perangkat kerja personil administrasi kantor. Nah, kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, personil kantor adalah pegawai, anak buah, atau awak, bisa juga disebut dengan karyawan. Karena kita akan bekerja di suatu instansi atau kantor, maka sinonim yang tepat untuk ini kita pakai dengan pegawai. Nah, pegawai dapat kita bagi beberapa bagian. Yang pertama, pegawai negeri. Pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah dan digaji oleh pemerintah. Yang kedua, pegawai swasta. Pegawai yang bekerja pada perusahaan swasta atau di luar instansi pemerintah, di mana gaji dikeluarkan oleh perusahaan swasta itu sendiri. Yang ketiga adalah pegawai tetap, di mana pegawai yang sudah diangkat secara resmi memiliki status pegawai dengan gaji dan tunjangannya tetap, baik dia bekerja di instansi pemerintah ataupun di instansi swasta. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa personil atau pegawai atau karyawan adalah orang-orang atau karyawan atau pegawai yang menjalankan tugas atau melayani pekerjaan-pekerjaan dalam suatu organisasi atau kantor, baik pemerintah atau swasta, untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan mendapatkan imbalan jasa berupa gaji atau tunjangan. Yang kedua, macam-macam personil kantor. Personil kantor dapat kita bagi beberapa bagian. Yang pertama kita sebut dengan administrator, yang kedua ada yang tersebut dengan manajer, yang ketiga ada yang tersebut dengan staff, yang keempat ada yang tersebut dengan worker atau pekerja. Nah, administrator adalah orang yang menentukan garis-garis besar kebijakan, tujuan yang harus dijalankan oleh suatu kantor sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajer adalah orang yang memimpin, menjalankan, melaksanakan dengan menggerakkan orang lain atau para staf, mengelola dan mendaya gunakan uang, peralatan, sarana dan prasarana kantor untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Atau manajer adalah orang yang menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Berikutnya, staf atau pembantu ahli adalah para tenaga ahli karena memiliki kecakapan dan kemampuan dalam bidangnya. Dia bertugas membantu administrator dan manajer dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kantor. Sedangkan worker atau pegawai atau pekerja atau para karyawan yang langsung digerakkan oleh manajer dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kantor, atau dengan garis besarnya disebut dengan pekerja. Berikut yang ketiga, tugas dan tanggung jawab personil kantor.
Tugas dan tanggung jawab personil kantor ini sangat ditentukan oleh besar dan kecilnya tugas dan tanggung jawab dari personil, tergantung dari jenis dan besarnya suatu organisasi kantor. Secara umum, tugas dan tanggung jawab personil kantor itu dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, kepala kantor atau pimpinan kantor atau direktur, yang bertugas memantau atau bertanggung jawab terhadap kelancaran aktivitas kantor secara keseluruhan atau secara umum. Yang kedua, administrasi. Administrasi bertugas mengelola urusan rumah tangga dari suatu kantor dan bertanggung jawab terhadap pencatatan dan menyimpan semua file atau warkat, baik itu surat keluar ataupun surat masuk. Yang ketiga, bagian keuangan. Bagian keuangan bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan, mengatur arus kas keluar dan kas masuk. Yang keempat, sekretaris bertanggung jawab membuat agenda dan jadwal kegiatan pimpinan, juga untuk karyawan di bagian lainnya, serta membuat surat menyurat atau koresponden. Yang kelima, bagian penerima tamu, yaitunya yang bertanggung jawab atas pelayanan terhadap tamu atau orang-orang yang mempunyai kepentingan di kantor tersebut. Yang terakhir, materi kita adalah perangkat kerja personil kantor. Perangkat kerja personil kantor ditentukan oleh tugas dan tanggung jawab yang dilakukannya di suatu kantor. Umpamanya, perangkat kerja yang dibutuhkan berupa meja, kursi, almari atau filing kabinet, alat tulis lainnya, serta komputer, mesin tik, telepon, dan segala macamnya. Jadi kesimpulannya, perangkat kerja itu sangat ditentukan oleh fungsi dan peranannya atau tugas yang diembankan kepada personil kantor itu sendiri. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada video kali ini. Semoga Anda bisa memahaminya dengan baik dan mempelajarinya dengan terus-menerus, serta jangan lupa catat mana yang perlu Anda rangkum. Kemudian jangan lupa membuat tugas setelah diberikan di Google Classroom nantinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.